Saya minta Bapak ya bisa jawab nanti ya kapan itu loh. Kalau nggak bisa jawab Bapak nanti kita rekomendasi dicopot juga nanti. Nggak ada, ini kejam aja sekarang ini. Karena kita loh rakyat dizolimi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, izinkanlah saya membuka rapat pada hari ini dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum. Setuju? Selamat datang kami ucapkan kepada Wakil Menteri BUMN, PLT Asdep, Jasa Infrastruktur, Asdep Bidang Telekomunikasi dan Media, PT PPA, PT Berantas, PT Waskita Karya, Wijaya Karta, dan perwakilan korban BUMN Istaka Karya dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI pada hari ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tindak lanjut penyelesaian permasalahan kreditur PT Istaka Karya Persero. Komisi 6 DPR RI berharap seluruh proses penyelesaian kewajiban PT Istaka Karya Persero dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan dengan memastikan semua pihak terdampak, terutama kreditur kecil, mendapatkan haknya secara layak dan proporsional. Jadi kita lanjut. Ya, saya optimis hari ini Pak Herman Keron, karena kita sudah rapat berkali-kali, ini harus ada detail lebih lengkap. Saya minta Pak Dirut PPA nanti paparkan ke kami jadwalnya Pak, timetable-nya, penyelesaiannya kapan. Uang ini kira-kira, duit ini bisa diterima oleh korban. Apa gunanya kita rapat Pak? Apa gunanya kita jadi DPR kalau kita nggak bisa nyelesain permasalahan ini? Ini kan permasalahan gara-gara Kementerian BUMN dan BUMN nggak becus ini ngurusan dari 2012 ini. Betul kan? Ya makanya rapat ini harus produktif. Jadi Pak Dirut PPA nanti sambil teman-teman ini bicara, saya minta Bapak ya bisa jawab nanti ya kapan itu loh. Kalau nggak bisa jawab Bapak nanti kita rekomendasi dicopot juga nanti. Nggak ada, ini kejam aja sekarang ini. Ya karena kita loh rakyat dizolimi. Ya. Nanti Bapak pikirin jawabannya Pak. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Wakil Menteri untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tanggapan anggota Komisi 6 DPR RI. Juga nanti kita minta Pak Wamen, Dirut PPA tadi menjelaskan timetable-nya seperti permintaan kita semua, supaya kita jangan rapatnya jangan omon-omon Pak Wamen. Ya, masa kita omon-omon sama janji manis. Nah, tapi kita konkret, real. Jadi gini Pak Tiko, inti yang ditangkap dari teman-teman semua adalah yang pertama kita ingin ada timetable-nya. Ya, supaya kita tahu ujungnya kapan. Ya, berarti kan para kreditur separatis ini kan harus RUPS kapan? Nah saya tanya, RUPS tahunannya udah belum Pak? Bapak Karya udah? Oke. Berarti di Wika dan Waskita sudah masuk ini? Pak, belum Pak, tadi belum. Pak Andre, tadi yang kami sampaikan bahwa kita harus mengajukan surat dulu ke Presiden Pak untuk kriteria Pak. Itu memang yang kami harus lakukan dulu Pak. Itu mungkin dalam minggu ini kita akan segera lakukan Pak. Oke. Kira-kira kelarnya kapan nih Pak? Untuk pelepasan haknya saya minta waktu paling nggak sebulan atau 2 bulan sih Pak. Karena kalau PPK kan harus ngajuin RUPS lagi Pak ini. RUPS LB nya Pak, gitu. Sama kayak BSI juga nggak keburu, harus RUPS LB. Jadi ya, pas BSI kan tanggal 16 besok. Kan harus ada tadi Pak, harus kriterianya muncul dulu Pak. Kriteria mustahinya harus muncul dulu ini Pak. Jadi kami mungkin 2 bulan lah Pak Andre untuk ini semua. Oke. Jadi kita butuh 2 bulan. Nih Pak Herman, ini butuh 2 bulan nih Pak Tiko untuk bisa melepaskan haknya, hak tagihnya ya. 2 bulan nih Pak. Oke, dicatat ya nanti. Jadi ya sepakat ya 2 bulan. Kita kasih kesempatan Pak Tiko dari tanggal 6 Mei hari ini, berarti 6 Mei, Juni, Juli ya. Itu tuntas ya Pak Tiko. Nih saya putuskan nih. Dah. Yang kedua, jadi setelah 6 Juli ini ada putusan, itu dibawa lagi ke hakim pengawas ya. Ya, untuk diambil keputusan oleh hakim pengawas. Ya Pak. Jadi jelas bahwa kita rapat ini bukan hanya sekedar rapat menampung aspirasi, tapi kita rapat ini untuk mengeksekusi. Masuk itu Pak Tiko, dengan payung hukum itu Bapak kan bisa menuntaskan soal karyawan kertas leces kan.
yang sudah belasan tahun nggak tuntas. Cari keputusan yang berkeadilan, Pak. Iya. Jangan sekedar cari untung. PPA ini kan bengkel, tapi bengkelnya sering gagal dan banyak yang korban tuh BUMN masuk bengkel, BUMN-nya belum tuntas, PPA-nya sehat, tambah tajir melintir PPA-nya gitu loh. Tapi perusahaan yang sehat nggak mau dikeluarin dari PPA dan dana reksa. Kalau udah sehat nggak mau dikeluarin, karena dianggap menguntungkan terus. Gitu loh Pak. Jadi jangan kata Pak Herman Kero, PPA ini jangan jadi rentenir, gitu loh. Tapi harusnya jadi solusi, kepanjangan tangan Kementerian BUMN untuk menyelesaikan permasalahan BUMN yang perlu direparasi masuk bengkel, gitu loh Pak. Yang ada masuk bengkel, PPA-nya yang tambah duit. Pak Tiko, Pak Dirut, tolong cek lagi. Kalau ada karyawan belum dibereskan juga Pak. Ya, jadi kita nggak ingin ada 2 kali kerjaan. Ya, jangan sampai ini kita ketok selesai, Bapak bilang karyawan selesai, ternyata belum. Berarti kan Bapak melakukan kebohongan kepada kami. Kalau Bapak melakukan kebohongan, kami resiko gede sekarang Pak. Kita nggak tanggung-tanggung, kita minta Bapak dicopot nanti, gitu loh. Ya betul kan teman-teman? Ya, biar Bapak tahu kita ini bela rakyat. Demikianlah rapat hari ini kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.